Waalaikumsalam, silakan masuk. Namanya siapa? Siti Nurhalimatus saya. Oh, yang kemarin dipanggil ya? Oke. Kelas berapa Halimah? Kelas 8A. Kelas 8A. Kemarin yang Ibu lihat dari rekapan absennya ada beberapa yang tidak hadir ya. Dari bulan kemarin yang Ibu lihat dalam 1 minggunya kadang ada cuma masuk 3 kali, kemudian ada yang tidak hadirnya hampir 1 minggu ya. Dan Ibu lihat dari rekapan absennya ada yang keterangan sakit, ada yang alpanya atau tidak ada keterangan. Itu kenapa? Itu benar tidak ada keterangan atau ada masalah yang lain? Lagi sakit, sering sakit kayak gitu. Kenapa enggak izin kalau sakit? Udah izin, izinnya gak aku Begitu. Berarti apa namanya, sudah izin tapi izinnya bukan ke wali kelas gitu ya, ke teman kayak gitu. Oke, terus sekarang gimana keadaannya? Lagi sehat ya? Oke. Terus apa namanya, apa sih yang kamu sering tidak masuk, kemudian apa yang sering kamu rasa sampai kamu tidak masuk, ini sakitnya apa atau ya yang dirasanya apa? Perut sakit, pusing, badannya juga Kayak gitu. Itu terkadang ini kan hitungannya ibaratnya bulan kemarin ya, per harinya, per minggunya itu kapan sih kamu rasanya? dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD. Berarti dari kelas 5 SD itu udah merasakan apa namanya, sering sakit kepala, mual muntah, sakit perut kayak gitu ya. Oke, terus apa namanya, untuk yang hari ini nih, bulan-bulan kemarin, kalau kamu lagi kambuhnya kenapa, lagi sakitnya karena kamu kenapa gitu? Makannya gak teratur, terus sering makan pedas, kecapean. Tapi sekarang lagi sehat dong. Oke. Sebelumnya kalau Ibu lihat-lihat dari gejalanya ya, dari gejalanya ini hampir kayak gejala lambung mah, apa namanya, sama ini ya, hampir tipes ya gejala-gejalanya. Demam tinggi. Kalau demam biasanya suka berapa lama? Lalu seminggu lebih. Seminggu lebih. Tapi udah sering berobat atau belum? Iya. Udah pernah ya? Kata dokternya apa? Radang khusus sama tipes. Radang khusus sama tipes. Oh iya. Berarti kamu tadi yang muntah, sakit kepala, terus diare? Iya. Dia darah semua. Darah semua. Diarenya bukan cuman air gitu. Kamunya tadi karena sering makan yang pedas. Untuk kan kamu dirasa atau sakitnya ini, merasa sakitnya kan dari kelas 5 SD. Selama 5 SD ini kamu udah suka makan pedas sih. Suka makan pedas. Terus makannya nggak teratur. Tapi selama dari kelas 5 SD sampai sekarang ini udah kelas 8, apa sih yang udah kamu lakukan untuk pencegahan dari tipes sama radang khususnya? Makan yang pedas juga sekarang udah jarang. Udah jarang. Iya, nggak boleh kecapean. Sampai sekarang mah ya, istirahat juga istirahat. Oh, gitu. Rumah kamu di mana? Di Malaysia. Di Parung Ceri. Terus dari jarak dari rumah ke sini berapa menit? Tergantung ini. Kalau kan ini masuk sekolah kan jam 7 nih. Kamu berangkatnya biasanya jam berapa? Kalau bareng sama sini jam 6. Kalau bareng sama teman jam 6:30. Biasanya naik apa? Naik motor. Naik motor. Kalau jalan kaki jam 6, kadang jam 6:15 udah. Oh, pernah jalan kaki ya.
Kalau pulangnya? diantarin kadang Oke. Dari Armchair ke sekolah naik motor ya. Berarti kalau misalkan itu kamu kalau misalkan habis sekolah kegiatan apa yang kamu lakukan? kalau di rumah sampai dari rumah masuk tangan kaki terus mau cuci piring udah itu makan Langsung tidur. Ada ya tidur siang berarti ya. Oke. Sebelum kita lanjut, Ibu akan bahas dulu untuk gejalanya kan yang sering kamu rasakan tadi demam tinggi, mau muntah, terus nafsu makan ada? Nggak ada juga. Kamu udah istilahnya berawalnya pasti dari lambung gitu ya kan? Dari lambung kamu udah istilahnya udah tahu kamu seperti itu, tapi nafsu kan berkurang ya, nafsu makannya. Tapi pernah nggak kayak nyoba untuk sedikit-sedikit ngemil ya, ya perut kamu itu jangan sampai kosong biar tidak si penyakitnya ini kambuh lagi, karena kalau misalkan sudah lambungnya kosong pasti nanti bisa ke tipesnya kambuh lagi ya, kayak gitu. Kalau misalkan demam nggak terlalu sering kan, atau sering? Nggak terlalu ya. Nah, kalau misalkan dari gejala tipesnya kan, yang pertama demam tinggi itu pasti jarang ya, jarang. Nah kalau mual muntah, nafsu makan dan mulut terasa kering itu sering atau sering. Nah ini itu bisa difaktorkan dari kamu berawal dari lambungnya ini. Berarti kamu punya mah juga kan. Nah kemudian sakit kepala sering atau jarang? Sering. Kalau udah mual muntah atau sakit kepala dulu? mual muntah juga Gitu ya. Jadi kan oke, iya. Tensi darahnya suka berapa? Suka tinggi atau rendah? Rendah. Nah itu kamu harus banyak makan buah-buahan kayak gitu ya. Kemudian harus banyak istirahat tadi ya. Jadi istilahnya kalau tidur malam, suka tidur malam atau tepat waktu? Tidur malam sampai jam berapa? kadang sampai jam 2 Jam 2 ya? Masya Allah. Itu setiap hari atau kadang-kadang? Kadang-kadang. Kan kamu sekolah itu nanti bangunnya jam berapa? jam 2 tidur terus nanti jam 4 lewat 15 bangun sholat subuh Jam 4 lewat sholat subuh. ya Kan kamu jam 2. Berarti kan 2 jam doang tidur. Terus nanti habis sholat suka tidur lagi atau langsung siap-siap? langsung baca piring dulu terus siap Di rumah tinggal berapa orang? Ada berapa keluarga, anggota keluarga? Ibu ada, bapak? Udah nggak ada dari sejak kapan ibu nggak ada? itu dari kelas 2 SMP Dari kelas 1 SMP. Oke. Sekarang tinggal sama siapa? semuanya di keluarganya bapak Di keluarga bapak. Ini dari keluarga bapak, berarti ibunya bapak ya. Terus tapi dari pihak keluarga bapak atau dari nenek ini kamu sering sering dinasehatin nggak kalau untuk jaga pola makan, istirahat, tapi kamu lakuin nggak? kadang-kadang Kenapa nggak dilakuin? ini suka lupa terus kan kayak males gitu Nah ini harus dihindari rasa malesnya ya, rasa malesnya harus dihindari. Ya tadi udah 3 gejalanya. Kemudian yang keempat ada diare tadi ya, diarenya tapi darah. Nah ini juga sama, harus banyakin minum sama buah-buahan. Yang suka nanya nggak sama dokter buah-buahan apa yang boleh dimakan sama yang tidak boleh, kayak gitu. Nggak pernah nanya. Nah itu kan nanti kamu berobatnya rutin atau tidak? Kadang rutin kadang enggak. Kok setiap berapa kali? Biasanya kan suka ada yang bulanan. Kalau kamu 2 minggu sekali. Ke dokter spesialis atau ke dokter umum? Ke dokter umum. Nah nanti kalau misalkan seperti itu, coba kamu tanyakan sama dokternya ya, karena kalau ibu pribadi mau
poinnya, takut ada beberapa ya, tapi nanti kamu tanyain lagi. Nah, tapi untuk saat ini kamu coba hindari buah-buahan yang kayak pisang ya, itu dijauhin dulu. Kamu banyakin makan kayak semangka, pepaya ya, sama makannya harus rutin kali ya. Kalau lagi nafsu makannya lagi tidak stabil, kamu harus punya cemilan. Nah, cemilannya juga jangan yang banyak jangan ciki-cikian. Kemudian kalau makan roti misalkan, itu jangan yang keras tapi yang lembut ya, karena kan itu berawalnya pasti dari lambung ya. Kemudian badan terasa lemas dan otot nyeri enggak? Iya, badan lemes. Nah, itu juga karena faktornya dari kamu kurang ada cairan masuk, kemudian makanan yang masuk, jadi harus diisi terus ya, kayak gitu. Kemudian kan kalau misalkan lambung tidak diisi, itu nanti ibaratnya kayak di dalam mesinnya, di dalam perut itu ada mesinnya, ketika kosong itu yang ada nanti melukai si lambung itu ya. Jadi harus makan sedikit-sedikit tapi sering. Nah, untuk pencegahannya tadi yang kamu udah lakukan apa? Nggak boleh kecil-kecilan, terus makan yang pedes juga udah dilakukan. Oke, nah ibu akan bahas untuk pencegahannya. Yang pertama, kamu harus sering yang namanya mencuci tangan, yaitu mau sebelum makan, sesudah makan, habis berpergian ya. Tadi kamu udah bagus istilahnya pulang sekolah langsung cuci tangan, cuci kaki. Nah, itu nanti kamu rutinkan, apalagi sebelum makan dan sesudah makan. Dan cuci tangannya harus dengan air yang mengalir dan sabun ya, kayak gitu. Kemudian kalau ingin melakukan perjalanan jauh, kamu itu kalau bisa harus punya stok air hangat ya. Jadi kamu tuh harus banyak-banyak minum air hangat, jangan kebanyakan minum es. Suka minum es? Sering. Es biasa atau yang berwarna? Yang berwarna. Nah, ini dihindari, jangan keseringan. Kalau sekali 2 kali boleh ya, kalau lagi pengen tapi jangan keseringan. Yang kamu harus seringkan itu adalah minum air hangat, apalagi kalau lagi posisi mau berpergian jauh, harus punya stoknya. Ya, kemudian kalau misalkan beli minum ya tadi, kalau mau pakainya yang botolan atau yang gelas ya. Air minum air putih jangan yang berwarna dulu ya. Kemudian yang ketiga, tadi kan ibu menyarankan untuk kamu makan yang berserat ya, buah-buahannya. Nah, itu kamu kalau misalkan makan buah-buahan suka dicuci dulu kan? Kadang-kadang itu harus dicuci. Mau beli apel, mau beli apalagi pir ya, itu dicuci dulu. Anggur cuci dulu, jangan langsung makan, tapi harus dicuci dulu ya sampai bersih. Nah, kalau misalkan untuk kamu itu lebih baiknya dikupas dulu, kayak misalkan apel tadi ya, kulitnya dikupas dulu. Jadi jangan langsung. Jadi yang biasanya tadinya dimakan langsung sama kulit-kulitnya dikupas dulu untuk lebih baiknya. Kemudian bersihkan rumah ya, rajin bersihin rumahnya, nyapu, ngepel. Nyapu 2 kali sehari, kadang 2 hari. Tapi rutin ya. Terus suka kamu itu harus yang namanya menghindari tukeran barang atau menggunakan barang yang sama. Misalkan baju dipakai sama, punya adik nggak? Punya. Kamu berapa bersaudara? 3. Kamu anak keberapa? Anak kedua. Nah, dari kakak, kamu sama adik kamu ini harus memiliki barang-barang pribadi. Jangan istilahnya kamu menggunakan baju kakak kamu ataupun barang-barang adik kamu kayak gitu. Kakak kamu umur berapa tahun? 19 tahun. Udah kerja? Udah. Terus adik kamu? 9 tahun. Sekitaran segitu ya. Nah iya, ibaratnya kamu menggunakan, kalau 19 tahun kan pasti udah cukup ya bajunya di kamu itu, misalnya jangan dulu dipakai
pakai. Jadi kamu pakai baju kamu, kakak kamu pakai baju kakak kamu. Kakak yang suka minjem baju. Oh gitu, berarti kamu harus menghindari dulu ya. Jadi harus hindari saling bertukar barang pribadi dulu ya. Kemudian jangan pernah mengkonsumsi susu yang tidak melalui proses pasteurisasi. Itu ya harus dikurangin. Jadi kalau misalkan untuk sekarang makannya minum susunya, kalau suka minum susu enggak suka susu. Tapi teh sama kopi suka. Nah itu dikurangin. Teh sama kopinya dikurangin. Susu nggak pernah makan, kopi makan minum. Nah itu dikurangin karena kalau dari lambung, apalagi posisi lambung kosong minum kopi langsung bisa jadi naik. Nanti kamu ketipes lagi aja nantinya, ya. Jadi kurangin dulu. Kemudian konsumsi antibiotik yang sebelumnya telah dianjurkan oleh dokter. Nah obatnya rutin diminum, Kadang lupa. kadang diminum. Nah itu kalau misalkan kamu udah sering sakit, apalagi dari kelas 5 SD, itu kamu harus stop ya. Apalagi tadi 2 minggu sekali ya untuk kontrolnya. Biasanya dokter ngasihnya pas kontrol atau sebelum kontrol udah habis. Kemarin juga ambulan. Nah itu berarti kamu harus tahu obat-obatan kamu tuh yang jadi ketika obatnya sudah habis kamu udah punya stok ya. Jadi jangan nunggu habis atau nunggu wah saya kontrol tanggal 1 misalkan, tapi obatnya udah habis dari tanggal 25, berarti kamu beli dulu di apotek ya, karena ini untuk untuk memberikan kamu biar tidak kambuh lagi sakitnya. Oke. Nah untuk cara mengobatinya kan tadi makan tinggi kalori dan protein, terus makanan dalam porsi kecil tapi sering tadi ya, makannya sedikit-sedikit tapi sering, pagi siang sore misalkan, tapi nggak apa-apa sedikit-sedikit. Makan nasinya misalkan pagi siang sama sore, tapi setidaknya dari pagi itu kamu ada ngemil ya. Jadi jangan kosong, Bu, saya mau ngisi pakai istilahnya makan sama buah-buahan atau roti, nggak apa-apa, biskuit gitu. Kemudian banyak minum air putih tadi ya. Kalau bisa, kalau di rumah ada air hangat ya. Suka bikin air hangat, air panas maksudnya? Iya di Dispenser ya, kalau gitu berarti enak kalau udah ada dispenser. Jadi rutinkan minum air hangat ya, jangan minum air dingin. Terus dijaga kebersihan diri dengan cara ya tadi salah satunya cuci tangan, terus menghindari tukaran baju sama kakak ya. Kemudian mandi juga minimal 2 kali atau 3 kali ya. Nah sedangkan kalau misalkan dari itu baru untuk penyembuhan tipes ya, gejala-gejalanya. Nah untuk penyebab dan resiko radang khususnya ya, kamu istilahnya umur berapa tahun sekarang? 14 tahun, tapi udah punya radang khusus. Sedangkan radang khusus itu biasanya dimiliki sama yang di atas, dan cuman penyebabnya faktor resikonya bisa berusia di bawah 35 tahun. Kamu 14 tahun udah ngerasain radang khusus ya. Kemudian memiliki orang tua atau saudara kandung dengan riwayat radang khusus sebelumnya, punya bapak atau ibu? Enggak, pas kamu aja di keluarga. Berarti kamu ya itu dari pola makannya berarti ya harus dibenahi, harus dijaga. Kemudian gejala yang sering kamu rasakan, nyeri perut atau kram perut sering? dua-duanya. Iya sering? Iya. Sering. Perut kembung kadang-kadang ya, kayak diare ada ya, dan tadi mengeluarkan darah semacam air atau emang darah kental? Karena kentut karena sangat biasanya kalau lagi diare gitu tertahan kan? aku mau nahan juga nggak bisa sakit. Enggak, maksudnya kamu misalnya lagi tidur tiba-tiba mules gitu kan, buang air terus
besar, itu kadang sampai ke toilet atau apa namanya nggak keburu gitu, langsung mungkin tapi nyampe ya ke toilet ya. Terus selera makan berkurang, ya sama kayak tipes ya tadi ya. Nah itu jadi dari radang usus sama tipes itu kamu harus bagaimana ketika kamu mencegah si radang usus, si tipes juga kamu tetap jaga kayak gitu biar dua-duanya enggak kambuh kayak gitu. Berat badan sekarang berapa? 52. Sebelumnya 40 berarti naik 54. Sebelumnya 54. Oh, sebelumnya 54, sekarang 52, turun 2 kilo. Dari kan sakit dari kelas 5 SD, udah naik turun atau turun terus? Naik turun, kadang naik nanti turun lagi. Kalau masih kambuh, kalau lagi naik berapa kilo naiknya? kadang 1 kilo, kadang 2 kilo. Kayak gitu. Kalau turun Turun suka 30, kadang sekarang. BAB berdarah ya. Nah, untuk pencegahan radang usus di sini, kamu tadi harus mengubah pola makan dan minum, menghentikan kebiasaan merokok. Kalau yang merokok berarti kamu udah merokok ada kan? Terus kemudian, nah kan karena kamu tidak merokok, tapi coba hindarin dari asap rokok. Ya, di keluarga ada yang apa namanya yang merokok nggak? Iya, keluarga bapak mau terus. Oh gitu. Nah itu kamu harus bisa menghindari asap rokok itu. Terus suka olahraga nggak? Kadang-kadang. Nah itu kalau bisa dirutinin ya, entah itu seminggu sekali atau apa namanya pokoknya atau setiap hari lah. Kalau bisa sih setiap hari ya. Kemudian yang keempat, suka stres nggak? Kalau lagi pusing suka Kenapa yang bikin stresnya? Apa yang kamu pikirkan? pusing kayak dari pelajaran, dari di keluarga juga ada. Kalau dari pelajaran apa yang sering bikin kamu pusing atau sama kamu pikirin? Sebenarnya sih kalau pusing ini Kenapa kan Indonesia ibaratnya pelajaran yang simple gitu. Iya, kenapa tuh Indonesia malah bikin kamu stres? kayak pelajarannya banyak, terus kayak gimana ya, kayak harus kalau belum lengkap harus dilengkapi pas hari Gitu. Ya, kenapa emang nggak lengkap sebelumnya? kan jarang masih. Oh gitu, berarti gini solusinya. Biar kamu tidak tertinggal catatan, jadi kamu ketika nggak masuknya harus tetap minta catatan ya ke teman sekelasnya kayak gitu. Terus selain Indonesia pelajaran apa lagi? Nggak ada. Kalau di rumah masalah apa yang sering kamu pikirin? Masalah keluarganya? Kayak aku kayak lagi pusing banyak yang aku nggak boleh lain pusing gitu. Sering berantem, Enggak, cuma kayak ribut. iya. Jadi dari keluarga suka ngomongin kamu kayak gitu. Jadi kamunya kepikiran. Iya, Kenapa bisa kamunya dalam apa? kayak jarang makan terus kayak nakal gitu. Iya jangan dipikirin, itu kan emang istilahnya apa? Iya kan mereka berarti sayang sama kamu, biar kamu tidak kambuh lagi kan yang istilahnya yang repot yang ngerasain sakit kamu, yang apa namanya yang repot juga kan keluarga ke bawah juga, gitu. Makanya mereka nasihatin kamu, kenapa dipikirin, jangan dibuat stres, tapi harus tidak Udah, masuk. yang kayak nasihat itu sambil marah-marah Bu. Ya iya, misalkan kali gue makan gitu kan. Menurut aku kalau kayak gitu masih wajar, cuma kayak sambil marah-marah gitu. Gimana coba Kayak sambil makan? mungkin yang kayak gimana bilang gak ada orang tua gitu suka kayak gitu, jadi kayak aku langsung nangis gitu. Oh gitu. Kayak, Jadi nasehatinnya itu suka bawa peran orang tua ya. Jadi kamu kepikirannya oh orang tua nggak ada. Ya berarti kamu gini solusinya. Nah tadi yang ngerasain kamu, yang sakit kamu. Ya kan kalau lagi kamu sakit dong. Gimana? Tambah tadi kan apa? Orang tua udah nggak ada. Berarti harus kamunya. Bagaimana kamu bisa menjaga diri sendiri? Gitu ya. Jadi jangan dibuat stres. Kamu kalau stres ini nanti radang usus kamu bisa
Kalau pelajaran selain itu nggak ada. Kalau diomelin sama guru pernah? Pernah. Dipikirin juga. Nanti stres lagi, kamu lagi. Kayak gitu. Itu jangan, harus dihindari. Kalau guru, kalau orang tua, keluarga nasehatin kamu, ngomelin kamu, berarti ada yang salah dari diri kamu. Dan mereka ngomelin itu bukan berarti kamu salah, tapi mereka sayang sama kamu. Tuh ya, bisa dipahami, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa.